PSI mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, ini kan tidak lama setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai jagoan di 2024. Jadi publik menangkap bahwa sekalipun Ganjar sampai saat ini belum diumumkan oleh PDIP ataukah Mbak Puan, tapi tiba-tiba ketika Nasdem memunculkan nama Anies, sebenarnya PSI ingin tunjukkan kepada publik bahwa yang bisa head to head dan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo, yang bisa mengalahkan Anies Baswedan itu adalah Ganjar Pranowo. Karena kan teman-teman PSI ini dalam tanda kutip mungkin agak gerah ketika Anies yang dulu sering dikritik, sering dibully sebagai gubernur yang tidak mampu bekerja, punya partai yang secara deklaratif kemudian diusung. Jadi ini semacam antitesa bahwa yang layak bertarung dan bisa memenangkan pertarungan ya hanyalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Dari upaya kami sejak lama ya untuk mendemokratisasi politik, mendemokratisasi parpol, mendemokratisasi pemilu, kurang lebih seperti itu. Ketika kita berbicara parpol, tentu yang bisa didemokratisasi adalah PSI itu sendiri, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendemokratisasi pemilu, tentu kita menginginkan demokrasi yang berlangsung di pemilu itu terselenggara sejak babak awal, sejak hulu, kurang lebih seperti itu. Maka PSI dengan komitmen yang seperti itu tadi melakukan suatu mekanisme yang kami sebut rembuk rakyat gitu, dan ini kami lakukan sudah lama sekali semenjak 2019 tahun 2021 kami mengumpulkan nama-nama yang segaris atau senapas dengan ideologi kami, yaitu menjunjung tinggi toleransi, juga menjunjung tinggi semangat anti korupsi, terutama yang itu ya. Dan dari nama-nama tersebut terdapat nama-nama yang sangat kredibel sekali ya. Dari Pak Ganjar memang sudah pasti ya, Mbak Yeni Wahid sudah pasti, lalu ada Pak Erlangga, lalu ada Pak Andika Perkasa, Ibu Sri Mulyani, dan lain-lain ya. Lalu kami serahkan nama-nama ini ke publik dan biarkan publik yang memilih. Menuju 2024 ini, dan tiap partai itu tidak hanya melihat pilpres, tapi mereka juga berhitung, setiap partai pasti berhitung juga soal pilegnya. Sehingga di sini sebenarnya tentu partai-partai di dalam pileg itu partai-partai berhitung bahwa dengan pilpres yang bersamaan dengan pileg, ini tentu ada kotel efeknya untuk partai tersebut. Ya pencalonan seperti ini sebenarnya lebih bermakna memberikan keuntungan untuk partai ketimbang calonnya itu sendiri gitu, karena apalagi calonnya itu sendiri belum mempunyai komunikasi hubungan dengan partai yang bersangkutan, karena dari segi kontribusi terhadap threshold itu tidak ada kontribusi thresholdnya. Kemudian juga PDI Perjuangan sendiri bisa mengusung sendiri gitu ya. PSI tetap capreskan Ganjar meski beda sikap terkait Piala Dunia U20. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut antitesis Presiden Jokowi karena berbeda pandangan soal Piala Dunia U20. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali menilai sikap Ganjar sebagai bentuk patuh kepada PDI Perjuangan. Menurut saya sikap Pak Ganjar itu harus dibaca sebagai sikap seorang kader yang tunduk pada kebijakan partai, kata Grace dikonfirmasi pada Kamis. Kalau kita lihat selama ini, Pak Ganjar memang selalu jadi sosok anak baik yang tunduk pada garis partai, baik soal pencapresan. Meski surveinya paling tinggi, beliau tetap tunduk, tidak berani mengambil langkah apapun sebelum ada perintah resmi dari partai, lanjut Grace. Grace tidak sepakat dengan pandangan dukungan Jokowi yang akan bergeser dari Ganjar ke Prabowo usai Piala Dunia dibatalkan. Menurutnya, terlalu dini menyimpulkan hal tersebut. Kalau mempengaruhi konstelasi mungkin belum tentu. Sekarang memang banyak kecewa, emosi, dan menyayangkan. Tapi mungkin terlalu dini kalau dikatakan ini sikap akhir soal mendukung capres, ungkap dia. Grace menekankan PSI akan tetap mendukung Ganjar. Kalaupun elektoralnya turun, PSI tetap pada keputusan awal. Ya, belum konklusif. Sampai saat ini masih mendukung Ganjar. Kan keputusan mendukung Pak Ganjar hasil rembuk rakyat. Tidak bisa ujuk-ujuk kami ubah, ungkapnya. Prediksi soal batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia bisa menjadi game changer pada pemilu 2024, disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer
M. Kodari. Dia menilai akan ada pergeseran pendukung capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurut saya peristiwa Qatar, peristiwa FIFA ini sebetulnya menjadi potensial menjadi game changer dalam pertarungan ke depan. Karena begini, kalau kita berangkat visualisasi terakhir, di sawah itu ada 2 orang. Tadi saya kembali ke analisis saya yang pertama. Calonnya Pak Jokowi itu ada 2. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua adalah Prabowo. Yang satu sebenarnya pakai high context, yang satu lagi pakai low context. Kata Kodari dalam acara Adu Perspektif Detik.com bersama kota politik yang disiarkan melalui YouTube dilihat pada Kamis. Saya khawatir ke depan ini akan terjadi pergeseran. Kenapa? Karena salah satunya menjadi gubernur, yakni Ganjar sudah menyatakan penolakan terlebih dahulu. Sementara saya melihat Presiden Jokowi pada posisi ya olahraga dipisahkan dengan politik. Lanjutnya, menurutnya kemungkinan yang akan diajak Presiden Jokowi berkeliling yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengatakan meski banyak yang dekat dengan Jokowi, namun gradasinya bervariasi. Sehingga dalam konteks ini, ada kemungkinan ke depan yang ada di sawah itu. Yang keliling-keliling itu tinggal satu nama, yakni Prabowo Subianto. Kalau istilah pinjam kata Pak Dedi, semuanya dekat, tapi gradasinya kan bervariasi. Frekuensinya juga berbeda-beda, ujarnya.